Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan karomah Kiai Asad Syamsul Arifin. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin merupakan tokoh penting di Nahdlatul Ulama. Selain kecerdasan dan kemampuan ilmunya, ia dikenal juga memiliki karomah yang santer di kalangan Nahdliyin. Kiai Asad Syamsul Arifin lahir di Mekah pada 1897 Masehi. Ia merupakan buah hati pertama dari pasangan Kiai Syamsul Arifin dengan Nyai Haji Siti Maimunah. Jika dirunut menurut nasab kedua orang tuanya, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin atau yang akrab disapa Kiai Haji Asad terhubung nasabnya dengan Sunan Ampel dari ayahnya, dan keturunan darah biru dari ibunya karena disebutkan Nyai Haji Siti Maimunah merupakan keturunan Bendoro Saud yakni Raja Sumenep yang ke-29, yang memerintah sekitar tahun 1750 sampai 1762 Masehi. Silsilah keluarganya cukup menjelaskan bagaimana sosok Kiai Asad. Ia besar di lingkungan yang sangat agamis lantaran dekat dengan dunia pendidikan bahkan masih di usia kanak-kanak. Ia besar bersamaan dengan dirintisnya pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tahun 1914 oleh bapaknya. Sebelumnya diketahui ia sendiri sempat tinggal di pondok pesantren milik saudaranya Kembang, Kuningan, Pamekasan Madura selama kurang lebih 4-5 tahun. Tak berhenti di situ. Jiwa talabul ini seorang Kiai Asad terus berlanjut. Ia kemudian mengeyam pendidikan selama 3 tahun di pesantren Banyuanyar di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Abdul Hamid. Berselang kelulusannya tersebut, ia pun kembali lagi ke kampung kelahirannya, Makkah, untuk menuntut ilmu di Madrasah Saulatiyah. Setelah masyhur dengan menuntut ilmu, sekembalinya di Indonesia Kiai Haji Asad menahkodai ponpes yang didirikan oleh bapaknya sebagai penerus kedua ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Kiai Haji Asad sang wasilah sebagai salah satu pelopor yang tidak dilupakan sumbangsih terhadap berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Bahwa ada peran penting yang diemban oleh Kiai Haji Asad yakni sebagai perantara amanah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari kepada Kiai Kholil Bangkalan tentang pendirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebagai seorang wasilah pesan, hal itu berarti seorang Kiai Asad merupakan seorang yang tabligh. Ia dalam tugasnya mengemban sebuah takzim sebagai murid pada guru-gurunya, terutama persoalannya penting dan strategis. Tuntasnya amanah yang dilimpahkan ke Kiai Asad sebagai wasilah antara dua pemuka penting Nahdlatul Ulama tersebut. Ia sendiri kemudian memiliki sebuah sematan nama istimewa dari Kiai Haji Kholil dan Kiai Haji Hashim Asy'ari yakni santri khos. Selain pamor yang dimilikinya, diketahui Kiai Asad juga terkenal dengan karomah yang ada di dirinya. Berbagai sumber menyebutkan bahwa santri khos tersebut bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang sama juga dapat memperkirakan turunnya hujan. Suatu waktu Kiai Haji Asad sebagai pengurus ponpes Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Asem Bagus Situbondo, sedang memantau aktivitas di sekitar pembangunan ponpesnya. Seorang pendamping dari kalangan santri bernama Masud saat itu bertugas melayani keperluan Kiai. Saat Masud bersama Kiai Asad, satu waktu dalam kantongnya Kiai Asad ia kehabisan rokoknya kosong. Dengan aba-aba minta tolong, Kiai Asad perintahkan Masud untuk mengambil rokok miliknya di atas pintu ruangan Kiai Haji Asad. Dengan sigap pula Masud mengamini perintah kiainya itu. Namun saat di tengah perjalanan, Masud terperanjat ketika melihat Kiai Haji Asad sudah berada dekat sudut bangunan madrasah dan asrama santri putri sedang memberikan arahan untuk kebersihan pada santri putri kala itu. Yang membuat Masud heran adalah di titik awal mereka berdiri hingga sampai di kawasan asrama santri putri punya jaraknya cukup jauh yakni 300 meter.
Dan untuk waktu yang sesingkat itu sepertinya tidak mungkin. Dengan langkah yakin dan berusaha tenang Masud melanjutkan titah Kiai. Derap langkahnya sudah dekat dengan ruangan Kiai Asad. Saat di dekat bibir pintu kembali Masud menemukan Kiai Asad sedang terduduk sambil membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Karena melihat ustaznya di dalam ruangan, Masud berdeham isyaratkan minta izin masuk ke dalam ruangan itu untuk mengambil rokok seperti yang diperintahkan padanya. Ia pun sempat bertanya jawab dengan sosok Kiai Haji Asad untuk sesaat lalu melanjutkan perjalanan kembali ke dekat pembangunan tersebut. Karomah lainnya yang dimiliki Kiai Asad dapat menduga kedatangan hujan menyambut momen kedagangan orang nomor 1 di Indonesia saat itu, Soeharto. Di dekat pesantrennya, ada tanah lapang yang disebut Lapangan Sodung. Nantinya di sanalah menjadi titik pendaratan helikopter Presiden kedua Indonesia itu. Saat semua orang sibuk persiapkan lokasi dengan membasahi lapangan, Kiai Haji Asad justru mengatakan bahwa tidak perlu melakukan hal demikian. Semua masyarakat yang ada di lapangan berhamburan mencari peneduhan. Tak hanya itu, yang mulanya lapangan itu jadi titik mendarat helikopter Soeharto malah dialihkan ke tempat lain. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.